Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Angriani dengan NIM 2314040004. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar poset, penyajian graf dengan matriks, dan algoritma Dijkstra sebagai ujian akhir semester saya pada mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini kita akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama konsep dasar poset, yang kedua penyajian graf dengan matriks, yang ketiga algoritma Dijkstra. Pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar poset. Nah, jadi poset itu adalah singkatan dari partial order set, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan himpunan berurutan sebagian. Nah, jadi poset itu dapat disebut dia sebagai sebuah himpunan yang di dalamnya terdapat hubungan relasi biner relasi biner tertentu yang bersifat terurut sebagian. Nah, di sini relasi biner itu adalah hubungan antara dua elemen yang berasal dari dua himpunan yang berbeda atau dari satu himpunan yang sama. Nah, artinya kalau untuk poset ini tidak semua elemennya itu bisa dibandingkan, tapi ada sebagian elemen yang bisa kita bandingkan dengan aturan tertentu. Nah, suatu himpunan itu suatu relasi itu dikatakan poset apabila memenuhi sifat-sifat poset berikut. Yang pertama, itu ada refleksif, yang kedua antisimetris, yang ketiga transitif. Nah, kalau yang reflektif itu yaitu untuk setiap A elemen S berlaku A mendahului A. Artinya di sini dia itu berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, yang kedua, yang antisimetris. Nah, untuk setiap A, B elemen S, jika A mendahului B dan B mendahului A, maka A itu sama dengan B. Nah, misalnya ada satu pasangan relasi yaitu A, B dan satu lagi B, A. Nah, kalau ada A, B dan B, A, seharusnya A itu sama dengan B nilainya. Nah, yang ketiga itu ada transitif, yaitu untuk setiap A, B, C elemen S, maka jika A mendahului B dan B mendahului C, maka haruslah ada A mendahului C. Nah, maksudnya misalnya kan ada 2,1 di mana A-nya itu 2 dan B itu 1. Selanjutnya 1,3 berarti B-nya 1 dan C-nya 3. Nah, jika ada relasi seperti itu, maka haruslah ada A, C, yaitu 1,3. Baru dia dapat dikatakan sebagai transitif. Nah, untuk notasi relasi poset sendiri, kalau tanda kecil sama itu dibaca dengan mendahului. Misalnya ini kan, ada A kecil sama B. Nah, itu dibaca A mendahului B. Nah, selanjutnya, pada poset itu ada namanya urutan parsial ketat atau strict partial order. Nah, himpunan O suatu relasi binar pada sebuah himpunan disebut urutan parsial ketat. Nah, apabila dia memenuhi sifat berikut. Yang pertama, irefleksif, dan yang kedua, transitif. Nah, kalau irefleksif itu A tidak berelasi dengan A untuk setiap A elemen S. Dan yang transitif itu jika A relasi B dan B relasi C itu maka harus adalah A relasi C. Nah, kalau untuk urutan parsial ketat itu tidak semua pasangan bilangannya bisa kita bandingkan. Nah, selanjutnya ada yang namanya urutan total atau linear order. Nah, kalau linear order ini semua pasangan bilangannya itu nanti bisa kita bandingkan. Nah, dia dapat dikatakan linear order atau urutan total apabila yang pertama, setiap X dan Y itu elemen S di mana X mendahului Y atau Y mendahului X. Artinya setiap pasangan di S comparable. Nah, berarti setiap pasangan di S itu semuanya tuh dapat dibandingkan. Makanya dia comparable. Dan yang kedua, itu pasangan S seperti ini, seperti pasangan di atas ini. Itu kalau udah memenuhi semuanya, sudah comparable, maka dia dapat dikatakan sebagai himpunan terurut linear atau urutan total atau linear ordered set. Nah, selanjutnya
istilah-istilah dalam poset. Nah, jadi dalam poset itu terdapat 8 istilah. Yang pertama ada elemen minimal, elemen maksimal, elemen terkecil, elemen terbesar, batas bawah, batas atas, batas bawah terbesar atau infimum, dan batas atas terkecil atau supremum. Nah, yang pertama ini ada batas elemen minimal. Nah, kalau elemen minimal itu elemen A itu dapat disebutkan elemen minimal apabila tidak ada X elemen A sedemikian sehingga X mendahului A, atau X itu yang paling kecil, maka itu disebut dengan elemen minimal. Nah, yang selanjutnya yang B, yaitu A elemen A dapat disebut elemen maksimal apabila A itu lebih kecil dari X. Maka X itu yang paling besar, maka dia dapat dikatakan nanti elemen maksimal. Selanjutnya elemen terkecil. Nah, elemen terkecil itu jika A kecil sama X atau A mendahului X, maka setiap X itu merupakan elemen A. Dan untuk elemen terbesar, itu X mendahului A atau X kecil sama A untuk setiap X elemen A. Nah, kalau untuk batas bawah, itu B elemen S disebut batas bawah apabila B kecil sama atau mendahului X, di mana X itu elemen A untuk setiap X elemen A. Jadi nanti B itu yang paling kecil, maka dia dapat dikatakan lebih kecil B itu daripada X, maka itu disebut dengan batas bawah. Tapi kalau untuk batas atas, B itu lebih besar dari X atau X itu mendahului B, maka itu dapat kita katakan batas atas. Selanjutnya ada namanya batas bawah terbesar atau infimum. Nah, kalau infimum itu untuk setiap C yang merupakan batas bawah lainnya dari A, berlaku C mendahului B. Selanjutnya yang batas atas terkecil atau supremum. Tunggu sebentar. Kalau untuk infimum itu misalnya ada semua, misalnya batas 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kita menentukan batas bawah dari 2. Di bawah 2 kan ada 3 sama 4. Nah, berarti batas bawahnya itu 3 sama 4, tapi kita pilih yang paling besar, seperti itu. Selanjutnya, untuk B elemen S, batas atas terkecil atau supremum dari A. Jika untuk setiap C yang merupakan batas atas lain dari A, berlaku B mendahului C atau B kecil sama C. Jadi, misalnya kan ada bilangan 6, 6, 5, 4. Nah, di situ kita disuruh menentukan batas atas dari 4. Misalnya, kita menentukan batas 4. Di atas 4 tadi kan ada 5 sama 6. Nah, dari 5 sama 6 itu kita pilih yang paling kecil, berarti 5. Maka 5 itu adalah supremumnya. Nah, selanjutnya ada diagram Hess. Jadi, poset itu dapat digambarkan dengan menggunakan diagram Hess. Nah, diagram Hess itu adalah suatu grafik berarah tanpa lob, di mana nodenya itu menunjukkan elemen dari S dan sisi menunjukkan relasi. Jadi ini merupakan contoh dari diagram Hess. Jadi sisi yang menghubungkan 4 dan 12 itu merupakan atau menunjukkan bahwa 4 itu berelasi dengan 12. Nah, aturan membuat diagram Hess ini yang pertama, jika A mendahului B dan A tidak sama B, maka A terletak di bawah. Nah, maksudnya ini 1 dengan 2. 1 mendahului B kan, dan 1 sama B ini kan tidak sama. Maka untuk A ini, untuk 1 ini, 1 dan 2 ini kan tidak sama. Maka untuk 1 ini kita letakkan di bawah, dia sebagai batas bawah. Nah, ditarik garis untuk menunjukkan bahwa ada relasi 1 dengan 2. Nah, selanjutnya, jika A mendahului B dan tidak ada C elemen S, sedemikian sehingga A mendahului C dan C mendahului B, maka dari A ke B dapat ditarik sebuah garis. Nah, yang ketiga, jika A mendahului B dan A mendahului C, maka B dan C terletak pada elemen yang sama. Ini contohnya. Misalnya A-nya kita ambil 1, B-nya 2, dan C-nya 3. Di sini kan A mendahului B dan
A mendahului C. Nah, berarti untuk B dan C ini levelnya sama atau terletak pada posisi yang sejajar. Makanya satu berelasi dengan 2, satu berelasi dengan 3. Dan 2 dan 3 ini terletak pada posisi yang sejajar. Maka itu dapat membentuk diagram Hess. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di mana soalnya itu diketahui A, himpunan A itu 2, 4, 8 dengan relasinya yaitu A, B, di mana A kecil sama B. Pertanyaannya, yang pertama, tuliskan pasangan relasi R, dan yang kedua, tentukan apakah A, R itu merupakan poset. Nah, di sini kita akan menentukan semua pasangan dengan A kecil sama B. Kita lihat di sini. Kita lihat yang untuk angka 2 dulu. Nah, 2 dapat nggak berelasi dengan 2? Bisa kan? Karena dia ada tanda sama dengan. Maka 2 bisa berelasi dengan 2. Selanjutnya 2 dengan 4. 2 dengan 4. A-nya 2 dan B-nya 4. Bisa kan? Karena 2 itu lebih kecil dari 4. Maka dia merupakan pasangan kan? Selanjutnya 2 dengan 8 juga bisa. Dan selanjutnya kita lihat untuk angka 4. Kita bandingkan 4 dengan 2. Misalnya 4-nya itu A, 2 itu B. Maka dapat kita lihat bahwa 4 itu lebih besar daripada 2, sehingga dia tidak merupakan pasangan dari relasi R ini. Selanjutnya 4 dengan 4. 4 dengan 4 itu kan 4 sama dengan 4 kan? Karena ada tanda sama dengan di sini, maka dia merupakan pasangan relasi R. Selanjutnya 4 dengan 8. 4 dengan 8 juga merupakan pasangan relasi R, karena 4 itu lebih kecil dari 8. Nah, selanjutnya kita lihat, kita bandingkan yang 8 ini lagi. 8 dengan 2 kan tidak mungkin, karena 8 itu lebih besar dari 2. 8 dengan 4 juga tidak mungkin, karena 8 itu lebih besar dari 2. Sedangkan kita kan harus mencari A yang kecil sama B. Selanjutnya kita bandingkan 8 dengan 8. 8 dengan 8 kan bisa masuk ke pasangan relasi R, karena 8 itu kecil sama dengan 8. Karena ada tanda samanya, maka dia merupakan relasi R. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan periksa apakah dia poset atau tidak. Nah, yang pertama kita cek refleksif nggak dia. Nah, dari semua pasangan bilangan ini ternyata ada 2,2, 4,4, dan 8,8. Nah, maka dia refleksif, dan sifat refleksif ini terpenuhi. Yang kedua, kita melihat antisimetriskah dia atau tidak. Nah, kalau antisimetris itu kan jika ada pasangan A, B dan B, A, maka A-nya itu harus sama dengan B. Nah, di sini kita lihat. Di sini, di semua pasangan relasi R ini ada 2,2. Tetapi kan tidak ada 4,2. Misalnya 2,4 ini A, B. Dan 4,2 ini B, A. Kita lihat 2,4 ada di semua pasangan relasi R. Tapi 4,2 kan tidak ada. Maka itu tidak melanggar antisimetris. Yang selanjutnya 2,8. 2,8 ada di pasangan relasi R. Dan 8,2 kan tidak ada. Berarti dia juga tidak melanggar. Begitu juga dengan 4,8. Nah, tetapi kalau misalnya ini 4,8 ada di pasangan relasi R, dan apabila 8,4 juga ada di pasangan relasi R, berarti dia melanggar sifat antisimetris. Nah, ini ternyata tidak ada yang melanggar sifat antisimetris. Dan untuk pasangan antisimetrisnya itu ada 2,2, 4,4, 8,8. Nah, ini merupakan pasangan antisimetris. Kenapa? Karena kan kalau misalnya 2 yang ini itu A, yang 2 yang ini itu B, maka kalau B, A-nya kan tetap 2,2. Nah, maka kan A-nya itu kan sama dengan B, yaitu 2 sama dengan 2. Maka untuk sifat antisimetrisnya terpenuhi. Selanjutnya yang transitif. Yang transitif itu kan jika A, B elemen R dan B, C elemen R, maka A, C harus ada di R. Nah, kita cek, misalnya kita ambil pasangan 2,4 dan 4,8. Untuk A-nya 2, 4-nya dan B-nya 4. Selanjutnya yang pasangan B, C, B-nya kan 4 di sini, berarti 4,8. Berarti 8-nya ini merupakan C. Nah, kalau untuk pasangan A, C, berarti 2,8. Kita cek di sini ada nggak 2,8 di situ. Dan ternyata ada. Maka sifat transitifnya terpenuhi. Kita cek juga untuk 2,2 dan 2,4, ternyata juga ada 2,4. Maka ini juga terpenuhi. Selanjutnya
4,4 dan 4,8. Kita lihat, ada nggak 4,8? Ada. Berarti di sini juga terpenuhi. Karena ketiga sifat poset ini sudah terpenuhi, tidak ada yang melanggar, maka relasi AR itu merupakan sebuah poset. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, ini disajikan diagram hash kan? Diagram hash. Nah, pertanyaannya, tentukan elemen minimum dan elemen maksimum. Yang kedua, tentukan infimum dari himpunan 4,6. Yang ketiga, tentukan supremum dari himpunan 4,6. Nah, pertama kita akan menentukan nilai minimum dan maksimum. Nah, kalau untuk nilai minimum dan maksimum itu secara keseluruhan kita lihat, kalau minimum itu nilai yang paling kecil dari semua yang ada di diagram hash ini. Nilai terkecilnya kan 1, berarti untuk minimumnya itu 1. Dan untuk maksimum itu kita lihat yang nilainya paling besar di diagram hash ini. Dan ternyata nilai paling besar di diagram hash ini itu ada 12. Maka maksimumnya itu merupakan 12. Selanjutnya kita akan menentukan infimum. Infimum dari 4,6. Nah, infimum itu kan batas bawah. Nah, kita lihat di sini batas bawah. Dari 4 dan 6 itu ada 2 dan 1. Nah, dari 2 dan 1 ini kita pilih angka yang paling besar. Nanti itu yang merupakan infimum dari 4,6. Dari 2 dan 1 itu angka paling besar adalah 2. Maka infimum dari 4 dan 6 itu adalah 2. Yang selanjutnya kita akan menentukan supremum dari 4 dan 6. Supremum dari 4 dan 6 itu adalah batas atas terkecil dari 4 dan 6. Di sini bisa kita lihat bahwa batas atasnya kan cuma 1, yaitu 12. Maka 12 itu merupakan supremum dari 4 dan 6. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang ketiga, yaitu soalnya diberikan himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 6 dengan A, B elemen R, di mana A habis membagi B atau A sama dengan B. Pertanyaannya yang pertama, tuliskan semua pasangan relasi R. Yang kedua, tentukan apakah A, R itu merupakan poset. Dan yang ketiga, gambarkan diagram hash-nya. Nah, di sini kita akan menentukan semua pasangan relasi R terlebih dahulu. Nah, kita lihat A, B itu nanti harus A-nya itu habis membagi B atau A itu sama dengan B. Nah, berarti kalau 1 kita bandingkan yang angka 1 dulu ya. Kalau 1,1 itu kan A sama dengan B, berarti dia merupakan pasangan relasi R. Selanjutnya 1,2. 1,2. Untuk 1,2 itu kan 1 itu habis membagi 2 kan, berarti dia termasuk pasangan relasi R. 1,3 juga begitu, 1,6 juga begitu. Dan 2,2 itu sama dengan A sama dengan B, maka dia merupakan pasangan relasi R. Misalnya 2,6. 2,6 itu kan habis 2 itu kan habis membagi 6, maka dia termasuk pasangan relasi R. Nah, kenapa 2,3 tidak? Karena kan 2,3 itu 2 itu kan tidak habis membagi 3, maka dia tidak termasuk relasi R. Selanjutnya 3,3. 3,3 itu masuk relasi R karena A itu sama dengan B. Selanjutnya 3,6. 3,6 juga merupakan pasangan relasi R karena 3 itu kan habis membagi 6. Tapi kenapa 3,2 tidak masuk? Karena kan 3 itu tidak habis membagi 2. Maka dia tidak masuk ke pasangan relasi R. Selanjutnya untuk 6. 6 ini untuk yang 6 ini yang masuk hanya 6,6 karena A sama dengan B. Karena kan kalau 6,1 itu kan 6 itu kan tidak habis membagi 1. Makanya dia tidak masuk ke relasi R. Nah, jadi ini adalah semua pasangan relasi R. Selanjutnya yang kedua, yang B, kita akan menentukan apakah pasangan ini, semua pasangan relasi R ini poset atau tidak. Nah, cara kita menceknya, kita lihat apakah dia refleksif, apakah dia antisimetris, apakah dia transitif. Pertama kita akan cek apakah dia refleksif. Refleksif tadi kan dia berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, kita lihat di sini. Ternyata ada 1,1, 2,2, 3,3, dan 6,6. Maka untuk refleksif itu terpenuhi. Selanjutnya kita cek antisimetris. Di himpunan itu kan ada 1,2, tapi kan tidak ada 2,1. Maka
dia tidak melanggar antisimetris. Nah, untuk 2,6. Untuk 2,6 kan ada di semua pasangan relasi R, tapi kan 6,2 nggak ada. Berarti nggak ada yang melanggar antisimetris. Dan untuk pasangan dua arahnya itu ada 1,1, 2,2, 3,3, dan 6,6. Pasangan ini boleh ya, karena kan A-nya itu sama dengan B. Maka antisimetris itu terpenuhi. Selanjutnya kita lihat transitif. Misalnya kita ambil yang pertama, A-nya 1, B-nya 2. Maka untuk B, C, B-nya 2 dan C-nya 6. Kita lihat, ada nggak AC? Berarti kan kalau 1,2 dan 2,6 itu kan AC-nya 1,6. Maka kita lihat ada nggak 1,6 ini di semua pasangan relasi R. Dan ternyata 1,6 ini ada di pasangan relasi R, maka dia merupakan transitif. Nah, karena refleksif, antisimetris, dan transitif sudah terpenuhi, maka AR itu merupakan poset. Nah, selanjutnya kita akan menentukan gambar diagram hash dari pasangan relasi R ini. Nah, langkah-langkah yang pertama, kita tuliskan dulu semua relasi R yang ada. Ini adalah semua relasi R yang ada. Nah, karena kita akan menentukan membuat diagram hash, maka kita tentukan relasi yang langsung berelasi secara langsung gitu. Nah, maka kalau kita ingin menentukan relasi langsungnya, maka kita harus menghapus relasi refleksif dan transitifnya. Karena kan kalau refleksif itu kan berelasi dengan dirinya sendiri, itu kan nggak bisa. Kalau transitif itu kan A, B, B, C, maka akan ada 1,1. Itu kan juga tidak berelasi secara langsung kan. Maka itu kita hapuskan. Nah, jadi setelah kita menghapuskan relasi refleksif dan transitif, maka yang tersisa itu ada pasangan 1,2, 1,3, 2,6, dan 3,6. Nah, dari keempat pasangan ini, kita akan tentukan elemen terkecilnya, elemen terbesarnya, dan elemen tengahnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa elemen terkecilnya itu 1, dan elemen terbesar dari ini adalah 6. Dan berarti untuk 2 dan 3 itu kan merupakan elemen tengah. Maka kita langsung bisa menggambarkan diagram hash-nya. Berarti posisi paling atas itu 6, paling bawah itu 1, dan di tengah-tengah itu ada 2 dan 3. Maka terbentuklah diagram hash dari himpunan 1, 2, 3, 6 atau dari himpunan semua pasangan relasi R. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang keempat. Soalnya itu diberikan poset AR dengan himpunan A itu 1, 2, 3, 4 dan relasinya itu kecil sama. Sebutkan semua pasangan elemen yang dapat dibandingkan. Nah, berarti kita bandingkan semua pasangan yang bisa dibandingkan ya. Misalnya pertama kita pilih 1. 1 dengan 1 bisa kan? Bisa karena dia ada tanda sama dengannya. 1 dengan 2 bisa karena 1 itu lebih kecil dari 2. 2 dengan 2 juga bisa, 2 dengan 3 juga bisa. Tapi kalau 3 dengan 2 itu tidak bisa ya. Karena 3 itu kan lebih besar dari 2. Nah, begitulah seterusnya sampai dengan 4 kecil sama 4. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kan himpunnya itu kan 1, 2, 3, 4. Di sini yang kita bandingkan ada 1, 2, 3, 4. Maka semua pasangannya itu bisa dibandingkan kan? Maka karena semua pasangannya ini bisa dibandingkan, maka ini disebut dengan urutan total. Karena semua elemen dalam himpunnya itu bisa dibandingkan. Maka ini urutan total. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal nomor 5. Soalnya itu, diberikan relasi R pada himpunan A, yaitu A, B, C, dan relasinya yaitu A, B, C, A, B, dan B, C. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan apakah R itu merupakan poset atau tidak. Berarti ini pasangannya sudah ada. Berarti kita tinggal menentukan dia poset atau tidaknya. Kita cek dia apakah refleksif, apakah antisimetris, atau apakah dia juga transitif. Nah, kita lihat refleksif. Refleksif itu kan berelasi dengan dirinya sendiri. Dan di himpunan pasangan ini ternyata ada yaitu A, B, dan C, C. Maka refleksifnya itu terpenuhi. Selanjutnya antisimetris. Kita lihat A, B yang ada kan A, B di sini. Tapi kan
B, A tidak ada. Berarti tidak ada yang melanggar untuk antisimetris ini. Selanjutnya B, C. B, C. Untuk C, B-nya kan juga tidak ada di sini. Maka dia juga tidak melanggar antisimetris. Nah, selanjutnya ada pasangan A, B, B, dan C, itu diperbolehkan pada antisimetris ini karena kan kalau ada pasangan A mendahului B dan B mendahului A, maka haruslah A itu sama dengan B. Nah, maka ini untuk antisimetrisnya juga terpenuhi. Selanjutnya kita cek apakah dia transitif atau tidak. Nah, kita pilih pasangan A, B, dan B, C. Kalau ada pasangan A, B, dan B, C, berarti haruslah ada pasangan A, C. Nah, di sini kita lihat ada nggak A, C di sini. Nah, ternyata nggak ada A, C. Maka dia tidak transitif. Karena dia tidak memenuhi transitif, maka R itu tidak merupakan poset. Nah, mungkin untuk materi poset itu cukup sampai sekian, dan kita akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu penyajian graf dengan matriks. Pada penyajian graf dengan matriks ini, kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, matriks ketetanggaan. Yang kedua, matriks bersisian, dan yang ketiga, senarai ketetanggaan. Pertama, kita akan membahas matriks ketetanggaan. Jadi, matriks ketetanggaan ini atau adjacency matrix itu adalah sebuah representasi graf dalam bentuk matriks yang menunjukkan hubungan atau ketetanggaan antara simpul-simpul yang ada pada graf tersebut. Misalkan ada graf FE. Nanti graf FE itu memiliki n simpul, di mana n simpul itu harus lebih besar atau sama dengan 1. Nah, matriks ketetanggaan G ini itu adalah matriks dwimatra yang berukuran n kali n. Bila matriks tersebut dinamakan A sama dengan AIJ, maka AIJ itu akan bernilai 1 apabila simpul I dan simpul J itu bertetangga. Sebaliknya, IJ itu akan bernilai 0 apabila simpul I dan simpul J tidak bertetangga. Nah, selanjutnya kita akan membahas graf sederhana dengan matriks ketetanggaan. Jadi di sini terdapat 3 graf. Yang pertama graf terhubung, yang kedua graf tak terhubung, dan yang ketiga graf berarah. Nah, kalau untuk membuat matriksnya, pertama-tama kita harus menentukan dulu n-nya atau simpulnya. Pada graf terhubung ini memiliki 4 simpul, maka untuk ukuran matriksnya berarti 4 kali 4. Nah, selanjutnya kita menentukan ketetanggaannya. Kita hitung untuk simpul 1. Simpul 1 dengan simpul 1 itu 0. Kenapa 0? Karena kan tidak mungkin dia bertetangga dengan dirinya sendiri. Selanjutnya simpul 1 dengan simpul 2. Simpul 1 dan simpul 2 itu bernilai 1. Karena simpul 1 dan simpul 2 itu saling bertetangga. Kan ini ada satu garis yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 2 secara langsung, maka dia bertetangga. Selanjutnya simpul 1 dengan simpul 3 juga bertetangga. Simpul 1 dengan simpul 4 tidak bertetangga, karena tidak ada garis yang menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 4 secara langsung, maka dia bernilai 0. Nah, selanjutnya itu kita melihat simpul kedua. Kita bandingkan simpul kedua dengan simpul pertama. Simpul kedua dengan simpul pertama itu bernilai 1. Karena simpul kedua itu memiliki satu garis yang menghubungkan dia dengan simpul pertama, maka dia bernilai 1. Simpul 2 ke simpul 2 itu bernilai 0. Karena dia ke dirinya sendiri, makanya itu bernilai 0. Selanjutnya simpul 2 ke simpul 3 itu juga bertetangga. Simpul 2 dengan simpul 4 juga bertetangga. Nah, selanjutnya kita lihat untuk simpul ketiga. Simpul ketiga dengan simpul pertama itu juga bertetangga. Simpul ketiga dengan simpul kedua juga bertetangga karena ada satu garis yang menghubungkannya secara langsung. Selanjutnya simpul 3 dengan simpul 3 itu nilainya 0 karena dia dengan dirinya sendiri. Selanjutnya simpul 3 dengan simpul 4 itu juga bertetangga. Nah, sekarang kita lihat untuk simpul keempat. Simpul 4 dengan simpul pertama itu 0 karena dia tidak bertetangga. Simpul 4 dengan simpul 2 itu bertetangga. Simpul 4 dengan simpul 3 juga bertetangga. Tapi kalau simpul 4 dengan simpul 4 itu nilainya 0, tidak bertetangga. Karena kan dia dengan dirinya sendiri, jadi tidak mungkin bertetangga dengan diri sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melihat graf tak terhubung yang ini. Nah, kalau graf tak terhubung itu
untuk menentukan matriksnya sama seperti graf terhubung. Kita tentukan dulu n-nya berapa. Nah, kalau di sini n-nya itu kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti ukuran matriksnya 5 kali 5. Terus kita lihat di sini. Kan ada satu simpul yang tidak memiliki hubungan dengan simpul lain. Maka kalau dia tidak ada hubungan dengan simpul lain, maka dia akan konsisten nilainya yaitu 0. Nah, di sini 0. Nggak ada hubungan dengan simpul 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk menghitung nilai-nilai simpul yang lain itu sama dengan menghitung simpul pada graf terhubung tadi. Yaitu kita lihat hubungan simpul 1 dengan simpul 1 yaitu 0 karena dia dengan diri sendiri. Selanjutnya simpul 1 dengan simpul 2 itu 1 karena ada garis yang menghubungkannya secara langsung. Yang ketiga itu simpul 1 dengan simpul 3 itu 1 karena ada garis menghubunginya secara langsung. Dan kalau simpul 1 dengan simpul 4 itu 0 karena tidak ada yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 4 ini secara langsung. Selanjutnya simpul 1 dengan simpul 5 itu bernilai 0. Begitu juga dengan simpul 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas pada graf berarah. Nah, kita tentukan dulu n-nya atau simpulnya. Pada graf berarah ini n-nya itu ada 4 kan. Nah, maka untuk ukuran matriksnya itu 4 kali 4. Nah, kalau di simpul yang berarah ini, untuk menentukan simpul-simpul ketetanggaannya, itu kita lihat arah-arah panahnya. Yang pertama misalnya 1, simpul 1. Simpul 1 dengan simpul 1 itu kan ke dirinya sendiri, maka itu nilainya 0. Selanjutnya simpul 1 dengan simpul 2. Nah, di sini kita lihat ada nggak panah yang mengarah dari simpul 1 ke simpul 2. Nah, ternyata ada ini satu garis ini kan yang mengarah dari simpul 1 ke simpul 2. Maka nilai simpul 1 ke simpul 2 itu 1. Kalau simpul 1 ke simpul 3 itu memang ada garis yang menghubungnya secara langsung, tetapi kan arah panahnya tidak dari 1 ke 3. Arah panahnya itu dari 3 ke 1. Nah, maka dia bernilai 0. Selanjutnya simpul 1 ke simpul 4 itu bernilai 0 karena tidak ada garis atau arah panah yang mengarah dari 1 ke 4. Nah, selanjutnya kita lihat untuk simpul 2. Simpul 2 dengan simpul 1. Nah, di sini juga ada satu garis yang panahnya mengarah dari simpul 2 ke simpul 1. Maka dia bernilai 1. Untuk simpul 2 ke simpul 2 itu 0. Untuk selanjutnya simpul 2 ke simpul 3. Simpul 2 ke simpul 3 juga bernilai 1 karena ada satu panah yang mengarah dari simpul 2 ke simpul 3. Selanjutnya kita lihat untuk simpul 2 ke simpul 4. Simpul 2 ke simpul 4 juga ada panah yang menghubungkan dari simpul 2 ke arah simpul 4. Maka dia bernilai 1. Nah, sekarang kita lihat untuk simpul ketiga. Simpul ketiga ke simpul pertama. Simpul ketiga ke simpul pertama itu ada satu panah yang mengarah dari simpul ketiga ke simpul 1. Maka nilainya 1. Nah, selanjutnya untuk simpul 3 ke simpul 2 itu 0 karena panahnya ini tidak mengarah dari 3 ke 2 tapi dari 2 ke 3, makanya dia 0. Selanjutnya simpul 3 ke 3 itu 0, simpul 3 ke 4 itu 0 karena kan panahnya ini mengarah dari 4 ke 3 bukan 3 ke 4, makanya dia 0. Nah, sekarang untuk simpul keempat. Untuk simpul keempat ini 4 ke 1. 4 ke 1 itu kan 0 karena tidak ada garis yang menghubungkannya secara langsung juga. Selanjutnya simpul 4 ke 2. Simpul 4 ke 2 itu bernilai 1 karena ada satu garis yang mengarah dari simpul 4 ke simpul kedua. Selanjutnya simpul 4 ke simpul ketiga juga 1 karena ada satu garis yang arahnya dari simpul 4 ke simpul ketiga. Dan terakhir itu simpul 4 ke simpul 4 itu bernilai 0 karena kan dia ke dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan menghitung derajat simpul. Nah, di sini kita disuruh untuk melihat gambar 1 atau gambar sebelumnya. Pertanyaan di sini yang pertama kita akan menghitung derajat simpul kedua pada gambar A. Nah, kalau menghitung derajat simpul kedua pada gambar A, berarti ini kan simpul kedua. Kita lihat garis-garis atau tetangga-tetangga dari simpul 2 ini. Kan ada 3. 2 dengan 1, 2 dengan 3, 2 dengan 4. Maka di sini
1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kenapa ini ditambah 0? Karena kan simpul 2 ke simpul 2 kan 0. Sedangkan simpul 2 ke 1, 1, 2 ke 3, 1, 2 ke 4, 1. Makanya di sini 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk derajat simpul 4, untuk cara menghitungnya sama dengan menghitung derajat simpul kedua. Nah, di sini kita lihat. Untuk 4 ke 1 itu 0, 4 ke 2 1, 4 ke 3 1, 4 ke 4 0. Makanya untuk derajat simpul 4 pada gambar A itu 2. Karena hanya ada 2 yang bertetangga dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang bagian B, yaitu derajat simpul 4 pada gambar B. Kalau derajat simpul keempat pada gambar B itu hanya ada 4 ke 3 yang menghubungkan secara langsung. Makanya di sini untuk derajat simpul keempat itu 0 ditambah 1, 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Karena di sini hanya 4 ke 3 yang memiliki ketetanggaan. Selanjutnya kita akan menghitung derajat simpul kelima. Nah, kalau untuk derajat simpul kelima ini hasilnya 0. Kenapa 0? Karena kan di sini untuk simpul kelima itu nggak ada tetangganya. Makanya dia bernilai 0. Nah, sekarang kita akan menghitung yang C, yaitu kita akan menghitung derajat simpul masuk dan simpul keluar. Jadi kalau pada graf berarah itu nanti kita akan menghitung derajat simpul. Kalau pada graf berarah ini ada namanya derajat simpul masuk dan derajat simpul keluar. Kalau derajat simpul masuk, misalnya kan ini derajat simpul masuk simpul kedua. Berarti kita lihat simpul kedua yang arah panahnya mengarah ke simpul kedua, itu namanya derajat simpul masuk. Tapi kalau derajat simpul keluar, berarti yang arah panahnya menjauh dari simpul kedua ini. Maka di sini kita akan menghitung derajat simpul masuk, menghitung derajat masuk simpul kedua. Di sini dapat kita lihat bahwa tanda panah yang mendekati simpul kedua itu hanya ada 2, dari 1 ke 2 dan 4 ke 2. Maka untuk derajat masuknya itu bernilai 2. Dan sekarang kita akan melihat derajat keluar simpul kedua. Kalau derajat keluar itu kan panah yang menjauh dari simpul kedua. Maka kita lihat di sini panah yang menjauh dari simpul kedua yaitu 1, 2, 3. Nah, karena ada 3 panah yang menjauh dari simpul 2, maka derajat keluar simpul 2 itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan matriks ketetanggaan untuk graf yang mengandung sisi ganda dan gelang. Nah, ini contohnya graf yang memiliki sisi ganda dan sisi gelang. Ini kalau sisi ganda tuh dia ada 2 garis seperti ini. Kalau sisi gelang itu dia seperti melingkar seperti ini. Nah, kita kalau untuk membuat matriksnya kan kita tentukan dulu jumlah simpulnya berapa. Kalau di sini kan jumlah simpulnya ada 4. Maka ukuran matriksnya itu 4 kali 4. Nah, kita lihat untuk simpul 1 dengan simpul 1 itu 0 karena dia ke dirinya sendiri. Simpul 1 ke simpul 2 itu bernilai 1 karena ada 1 garis yang menghubungkannya secara langsung. Simpul 1 ke simpul 3 itu 2 karena kan ada 2 garis yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 2 dan simpul 3 secara langsung. Selanjutnya simpul 1 dengan simpul 4 itu 0. Dan seterusnya kita akan menghitung simpul kedua. Simpul 2 dengan 1 itu 1 garis, maka nilainya 1. Simpul 2 dengan simpul 2 itu 0. Simpul 2 dengan simpul 3 1. Simpul 2 dengan simpul 4 1. Dan sekarang kita akan menghitung simpul ketiga. Simpul ketiga dengan simpul 1 itu ada 2 karena dia ada 2 garis yang menghubungkannya secara langsung. Simpul 3 dengan simpul ketiga itu 2. Kenapa simpul 3 dengan simpul ketiga itu 2? Karena di sini ada gelang yang berada pada simpul ketiga. Nah, kalau dia ada memiliki gelang, itu akan berukuran 2, akan bernilai 2. Kenapa dia bernilai 2? Karena kan apabila kita gelang ini kita pisahkan atau kita bagi atau kita jadikan dia sebuah garis lurus, maka kan dia ada memiliki 2 ujung. Maka gelang itu memiliki 2 simpul ujung dan simpul awal dan simpul akhir. Maka kalau gelang ini nih
dia bernilai 2. Nah, selanjutnya kita lihat untuk simpul ketiga dengan simpul 4. Simpul 3 dan simpul 4 itu bernilai 2 karena dia ada 2 garis yang menghubungkan secara langsung. Nah, sekarang kita akan menghitung simpul keempat. Simpul 4 dengan simpul 1. Simpul 4 dengan simpul 1 itu 0, simpul 4 dengan simpul 2 1, simpul 4 dengan simpul 3 2, simpul 4 dengan simpul 4 0. Karena tidak ada garis, tidak mungkinlah dia bertetangga dengan dirinya sendiri kan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan matriks ketetanggaan pada graf berbobot. Nah, maksud graf berbobot ini pada sisi-sisinya ini memiliki bobot atau nilai pada setiap sisi-sisinya. Misalnya sisi A ke E itu bobotnya 10, A ke B 12, E ke B 8, itu dinamakan graf berbobot. Nah, kalau untuk menentukan matriksnya itu sama seperti sebelumnya. Kita tentukan dulu simpulnya atau n-nya. Di sini kan simpulnya ada A, B, C, D, E. Ada berapa ini? Ada 5. Maka ukuran matriksnya 5 kali 5 atau E kali E. Nah, kita lihat untuk A ke A, simpul A ke A. Simpul A ke A itu bernilai tak hingga. Kenapa dia bernilai tak hingga? Karena kan dia ini merupakan graf berbobot. Jadi nggak ada jarak yang, atau tidak mungkin dia tuh memiliki jarak dengan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya simpul A dengan simpul B. Simpul A dengan simpul B itu bobotnya 12. Simpul A dengan simpul C itu juga tak hingga. Karena jaraknya kita nggak tahu jaraknya berapa, makanya dia tak hingga. Selanjutnya simpul A dengan simpul D juga tak hingga. Simpul A dengan simpul E itu 10. Sekarang kita akan tentukan untuk simpul ke B. Simpul B dengan simpul A itu 12. Simpul B dengan simpul B tak hingga. Simpul B dengan simpul C itu 9. Simpul B dengan simpul D itu 11. Simpul B dengan simpul E 8. Begitu seterusnya sampai dengan simpul E. Nah, selanjutnya ada namanya matriks bersisian. Jadi, kalau matriks bersisian itu beda dengan matriks ketetanggaan tadi. Kalau ketetanggaan tadi kan melihat simpul-simpul yang berhubungan langsung. Tapi kalau matriks bersisian ini nanti kita akan melihat kebersisian simpul dengan sisi. Nah, misalkan ada graf FE. Itu adalah graf dengan n simpul dan m buah sisi. Matriks bersisian G itu adalah matriks dwimatra yang berukuran M kali M. Kalau untuk matriks ketetanggaan tadi kan ukuran matriksnya itu N kali N. Tapi kalau di matriks bersisian itu ukurannya N dikali M. Nah, penjelasannya tetap sama dengan matriks ketetanggaan. Dia akan bernilai 1 apabila simpulnya itu saling bersisian dan akan bernilai 0 apabila simpulnya itu tidak bersisian. Nah, ini adalah contoh dari matriks bersisian. Nih, kita lihat ya. Kita lihat simpulnya berapa. Simpulnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan kita lihat di sini sisinya ada berapa? Ada E1, E2, E3, E4, E5 sampai dengan E6. Maka untuk ukuran matriksnya itu adalah N dikali M, yaitu 4 dikali E6. Maka ukuran matriksnya itu 4 dikali 6. Nah, kita lihat di sini untuk simpul 1 dengan sisi E1. Simpul 1 dengan E1 itu bersisian kan, maka nilainya 1. Simpul 1 dengan E2 itu 1, dia juga bersisian, maka dihitung 1. Simpul 1 dengan E3 itu bernilai 0 karena dia tidak secara langsung bersisian dengan simpul 1 E3 ini. Selanjutnya simpul 1 dengan E4. Simpul 1 dengan E4 itu bernilai 1 karena dia secara langsung bersisian dengan simpul 1. Sekarang kita lihat untuk simpul 1 ke E5. Simpul 1 ke E5 itu 0 karena dia tidak bersisian secara langsung.
Soalnya simpul 1 dengan E0 itu juga 0 karena dia tidak bersisian secara langsung dengan simpul 1. Sekarang kita lihat di simpul 2. Simpul 2 dengan E1 itu bersisian, maka nilainya 1. Simpul 2 dengan E2 itu juga bersisian, maka nilainya 1. Simpul 2 dengan E3 juga bersisian, maka nilainya 1. Simpul 2 dengan E4 itu nilainya 0 karena dia tidak bersisian. Selanjutnya simpul 2 dengan E5 itu juga 0 karena kan simpul 2 itu tidak bersisian dengan E5. Sekarang kita lihat simpul 2 dengan E6 juga tidak bersisian, makanya nilainya 0. Nah, selanjutnya untuk mencari simpul 3 dan 4 itu sama dengan simpul 1 dan 2. Nah, sekarang kita akan membahas senarai ketetanggaan. Nah, jadi senarai ketetanggaan itu adalah salah satu bentuk representasi graf yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara simpul melalui daftar simpul yang saling bertetangga. Dalam representasi ini, setiap simpul memiliki sebuah daftar yang berisi simpul-simpul lain yang terhubung langsung melalui sisi. Nah, supaya lebih pahamnya, kita masuk ke contoh senarai ketetanggaan. Nah, ini contoh dari senarai ketetanggaan. Ini ada graf. Graf ini memiliki simpul A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini kita akan menentukan senarai ketetanggaannya. Jadi kalau untuk senarai ketetanggaan ini kita menentukan simpul awal dan simpul akhir. Di sini simpul awalnya ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, terus kita akan menentukan simpul akhir dari simpul awal ini. Misalnya pertama itu ada simpul A. Kita lihat simpul A ini bertetangga dengan simpul apa saja. Nah, simpul A ini kan bertetangga dengan simpul B, simpul F, dan simpul H. Maka simpul akhir dari simpul A ini yaitu B, F, dan H. Nah, selanjutnya kita lihat untuk simpul awal B. Kalau simpul awalnya B, kita lihat ketetanggaannya. B ini kan bertetangga dengan C, dengan E 2 kali. Maka, dan dia juga bertetangga dengan A. Maka simpul akhirnya itu A, C, E, E. Selanjutnya kita lihat untuk simpul awal C. Simpul awal C ini bertetangga dengan simpul B, simpul H, dan simpul D. Maka simpul akhirnya itu B, D, H. Nah, selanjutnya kita lihat yang simpul awalnya D. Simpul awal D ini kan bertetangga dengan C, G, dan E. Maka simpul akhirnya itu C, E, G. Selanjutnya kita akan menentukan yang simpul awal E. Simpul awal E itu bertetangga dengan D, F, dan B sebanyak 2 kali. Maka simpul akhirnya B, B, D, F. Begitu seterusnya sampai dengan simpul H. Jadi itu merupakan senarai ketetanggaan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang pertama. Jadi contoh soal yang pertama yaitu nyatakan graf di bawah ini ke dalam matriks ketetanggaan dan tentukan derajat simpul 1, 2, 3-nya. Jadi kita disuruh menentukan matriks tetanggaannya dan menentukan derajat simpul untuk simpul 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita harus menentukan dulu berapa jumlah n-nya atau jumlah simpulnya. Di sini dapat kita lihat bahwa jumlah simpulnya itu 6. Maka ukuran matriksnya 6 kali 6. Terus kita lihat ketetanggaannya. Simpul 1 dengan simpul 1 itu 0. Simpul 1 dengan simpul 2 itu 1 karena ada garisnya yang menghubung secara langsung. Simpul 1 dengan simpul 3 juga 1. Simpul 1 dengan 4 0 karena nggak ada yang menghubungkannya secara langsung. Simpul 1 dengan simpul 5, 0. Simpul 1 dengan simpul 6 juga 0. Sekarang kita lihat untuk simpul 2. Simpul 2 dengan simpul 1 itu 1. Simpul 2 dengan simpul 2, 0. Simpul 2 dengan simpul 3 itu 1. Simpul 2 dengan simpul 4 itu 0 karena nggak ada yang menghubungkannya secara langsung. Simpul 2 dengan simpul 5 itu 1 karena ada satu garis yang menghubungkannya secara langsung. Simpul 2 dengan simpul 6 juga 1. Nah, begitu seterusnya untuk menghitungnya sampai dengan simpul ke-6. Nah, ini adalah matriks tetanggaan untuk graf ini. Setelah kita hitung ya. Nah, sekarang kita akan menentukan derajat simpul untuk simpul 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat untuk derajat simpul 1.
Untuk menjadi simpul 1 dengan 1 kan 0, berarti 0. 1 dengan 2, 1, berarti 0 tambah 1. 1 dengan 3, 1, berarti 0 tambah 1 tambah 1. 1 dengan 4, 0. 1 dengan 5, 0. 1 dengan 6, 0. Maka 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 itu sama dengan 2. Maka derajat simpul 1 itu 2. Sekarang kita akan melihat derajat simpul 2. Simpul 2 dengan simpul 1, 1. Simpul 2 dengan simpul 2, 0. Simpul 2 dengan simpul 3, 1. Simpul 2 dengan simpul 4, 0. Simpul 2 dengan simpul 5, 1. Simpul 2 dengan simpul 6, 1. Kita jumlahkan semuanya, dapat hasilnya 4. Maka derajat simpul 2 itu 4. Untuk sekarang kita akan melihat derajat simpul 3. Derajat simpul 3 yaitu 3 dengan 1 itu 1. Simpul 3 dengan simpul 2 itu 1. Simpul 3 dengan simpul 3, 0. Simpul 3 dengan simpul 4, 1. Simpul 3 dengan simpul 5, 0. Simpul 3 dengan simpul 6, 0. Kita jumlahkan dan hasilnya 3. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Nah, soalnya itu nyatakan graf di bawah ini ke dalam matriks ketetanggaan. Jadi ini ada matriks berbobot. Ini ada matriks berbobot. Nah, kita lihat berapa n-nya atau jumlah simpulnya. Di sini n-nya ada 5, maka ukuran matriksnya 5 kali 5. Nah, pertama kita lihat untuk simpul 1 dengan simpul 1. Simpul 1 dengan simpul 1 itu 0. Simpul 1 dengan simpul 2 itu kan nggak ada ini apa namanya yang menghubungkannya secara langsung. Maka dia tak hingga, dia ada garis, tapi kan ini kan graf berbobot berarah gitu ya. Dan dia garisnya ini kan dari simpul 1 ke simpul 2 kan nggak ada, makanya dia bernilai tak hingga. Selanjutnya simpul 1 ke simpul 3 itu ada 6. Ada panah dari simpul 1 ke simpul 3 nilainya 6, maka di sini 6. Simpul 1 ke simpul 3 simpul 1 ke simpul 4 itu 3. Simpul 1 ke simpul 5 itu tak hingga karena nggak ada yang menghubungkannya. Sekarang kita lihat simpul 2 dengan simpul 1. Simpul 2 ke simpul 1 ada 3. Simpul 2 ke simpul 2 itu 0. Simpul 2 ke simpul 3. Simpul 2 ke simpul 3 itu tak hingga karena kan nggak ada. Simpul 2 ke simpul 4 juga tak hingga. Simpul 2 ke simpul 5 juga tak hingga. Nah, sekarang kita lihat untuk simpul ketiga. Simpul ketiga ke simpul pertama. Simpul 3 ke simpul pertama nggak ada kan arah panah dari ketiga ke 1. 3 ke 1 kan nggak ada, berarti dia tak hingga. Selanjutnya simpul 3 ke simpul 2 juga tidak ada, maka tak hingga. Simpul 3 ke simpul 3 itu harusnya 0. Simpul 3 ke simpul 4 itu harusnya 2. Ini sepertinya tertukar posisinya, harusnya di sini 0 dan di sini 2. Selanjutnya simpul 3 ke simpul 5 itu tak hingga karena nggak ada yang menghubungkannya. Dan selanjutnya kita lihat untuk simpul 4. Simpul 4 ke simpul 1 tak hingga karena kan nggak ada arahnya dari 4 ke 1. Selanjutnya simpul 4 ke simpul 2 1. Simpul 4 ke simpul 4 ke simpul 3 itu 1. Simpul 4 ke simpul 4 itu 0. Simpul 4 ke simpul 5 tak hingga. Nah, begitu juga untuk simpul 5. Nah, setelah kita hitung simpul 1 sampai simpul 5, maka dapatlah matriks ketetanggaannya seperti ini. Ya, untuk simpul 3 yang 3, simpul 3 dengan simpul 3 dan simpul 3 dengan simpul 4 itu posisinya tertukar. Harusnya di sini 0, di sini 2. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal yang ketiga, yaitu nyatakan graf di bawah ini ke dalam matriks ketetanggaan dan tentukanlah derajat simpul 2. Ini merupakan grafnya. Nah, kalau untuk menentukan matriks ketetanggaan kan kita harus menentukan dulu n-nya. Di sini n-nya ada dari P1, P2, P3, P4, P5. Berarti ukuran matriksnya itu 5 kali 5. Nah, kita lihat hubungan untuk ini. P1 dengan P1 itu 0, P1 dengan P2, ini kan matriks berarah. P1 dengan P2 ada arahnya dari P1 ke P2, maka 1. P1 ke P3 itu nggak ada. P1 ke P4 itu ada satu arah. P1 ke P5 juga ada, berarti nilainya 1. Selanjutnya kita lihat untuk simpul ke
2 yaitu P2. P2 dengan P1 itu 1, karena ada kan arah dari P2 ke P1 maka nilai 1. P2 ke P2 0, P2 ke P3 itu 1 juga, P2 ke P4 juga 1, P2 ke P5 itu 0. Nah, begitulah seterusnya sampai dengan P5. Nah, setelah kita hitung sampai P5, maka didapatlah matriks ketetanggaannya. Nah, sekarang kita akan menghitung derajat simpul 2-nya. Karena ini itu graf berarah, maka nanti derajat simpulnya itu ada derajat masuk dan derajat keluar. Kita lihat pada simpul kedua. Berapa derajat masuknya? Berapa arah panah yang mendekati simpul P2 ini? Kita lihat ada berapa? 1. Hanya ada 1 kan dari P1 ke P2. Maka derajat simpul masuknya itu 1. Selanjutnya kita lihat derajat keluar untuk simpul 2-nya. Yang menjauhi 2 itu ada berapa? Ada 1, 2, 3. Maka derajat simpul 2 yang derajat keluar simpul 2 itu sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal yang keempat. Yaitu nyatakan graf di bawah ini ke dalam matriks bersisian. Ini contoh soal untuk matriks bersisian. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu berapa ini simpul pada matriks ini. Simpulnya ada dari A, B, C, D, E, ada 5. Terus sekarang kita tentukan berapa sisinya. Sisinya yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Berarti ukurannya itu 5 dikali 8. Simpulnya itu 5, sisinya 8. Terus kita lihat kebersisian antara simpul 1, simpul A dengan E1. Simpul A dengan E1 itu 1, A dengan E2 itu 1, A dengan E3 itu min 1. Kenapa A dengan E3 min 1? Nah, kalau pada matriks bersisian ini kan matriks bersisian. Ini kan grafnya graf berarah. Karena dia matriks bersisian, kalau yang sisinya itu arah panah, kan ini harusnya kan arah panahnya itu dari A dari A ke D kan, atau panahnya itu harus menjauhi simpul A, maka dia bernilai 1. Tapi kalau dia mendekati simpul A, maka dia bernilai min 1. Nah, selanjutnya untuk simpul A ke simpul E4, simpul A ke sisi E4 itu bernilai 0, simpul A ke E5 0, A ke E6 0, A ke E7 0, A ke E8 juga 0. Nah, sekarang kita lihat untuk simpul B. Simpul B ini ke E1. Simpul B ke E1 itu juga min 1 karena panahnya ini mengarah ke simpul B. Harusnya kalau dia bernilai 1 itu menjauh dari simpul B. Tapi kalau dia mendekat ke simpul B, maka nilainya min 1. Selanjutnya kita lihat B dengan E2. B dengan E2 itu 0 karena tidak bersisian. B dengan E3 0. B dengan E4 itu 1. B dengan E5 0. B dengan E6 1. B dengan E7 0. B dengan E8 juga 0. Nah, begitulah untuk menghitung matriks bersisiannya sampai dengan simpul ke E. Nah, ini adalah matriks bersisian untuk graf ini. Nah, sekarang kita akan membahas soal kelima mengenai penyajian matriks graf dengan matriks ini. Ini soalnya mengenai senarai ketetanggaan graf. Ini merupakan grafnya. Di sini kita disuruh menentukan senarai ketetanggaannya. Di sini berarti kita harus menentukan dulu simpul awalnya. Kita lihat di sini simpulnya ada simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka simpul awalnya itu 1, 2, 3 sampai dengan 6. Terus kita harus menentukan simpul akhirnya. Kita pilih simpul awalnya 1. Kita lihat ketetanggaannya dengan apa saja. Simpul 1 dengan simpul 2, 1 dengan 3.
Berarti hanya ada dua ketanggaan karena untuk simpul satu ini, maka simpul akhirnya itu 2 dan 3. Sekarang kita lihat untuk simpul awal yang 2. 2 ini bertetangga dengan 3, 5, 6. Maka simpul akhirnya dengan 1 juga ya, maka simpul akhirnya 1, 3, 5, 6. Sekarang kita lihat yang simpul awalnya 3. Simpul awal 3 bertetangga dengan 1, 2, dan 4. Maka simpul akhirnya 1, 2, 4. Begitu seterusnya untuk mencari simpul akhirnya sampai dengan simpul awal 6. Nah, ini adalah hasil dari senarai ketetanggaan dari graf yang ini. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan terkait penyajian graf dengan matriks. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu algoritma Dijkstra. Pertama kita akan membahas definisinya. Jadi, algoritma Dijkstra itu adalah algoritma yang digunakan untuk mencari jarak terpendek dari satu simpul awal ke simpul lainnya pada graf berbobot dan negatif, baik itu graf berarah ataupun graf tak berarah. Nah, algoritma Dijkstra ini ditemukan oleh Erdős Dijkstra pada tahun 1956 dan menjadi salah satu algoritma dasar dalam ilmu komputer, khususnya pada bidang graf dan jaringan. Nah, Dijkstra ini bekerja dengan prinsip greedy, yaitu selalu memilih simpul dengan jarak sementara yang paling kecil untuk diproses terlebih dahulu. Nah, setiap kali sebuah simpul itu dipilih, algoritma itu akan memperbaharui jarak dari simpul tersebut ke tetangga-tetangganya jika ditemukan jarak yang lebih pendek. Nah, kalau misalnya jarak barunya itu lebih besar, maka dia akan menggunakan jarak yang lamanya. Maka jaraknya itu tidak diperbaharui gitu. Nah, dan kemudian menandai simpul itu sebagai sudah memiliki jarak final. Nah, jadi intinya algoritma Dijkstra itu digunakan untuk menentukan jarak terpendek atau jalur terpendek yang akan dilalui. Nah, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah algoritma Dijkstra. Yang pertama, inisialisasi jarak awal. Nah, untuk jarak awal ini kita beri 0 untuk simpul awal. Misalnya dari semua simpul kita pilih dulu simpul awalnya. Misalnya ada simpul A sampai dengan simpul E. Kita pilih simpul awalnya A, maka nilainya itu atau jaraknya itu 0. Nah, selanjutnya kita beri jarak tak hingga untuk simpul lainnya. Nah, akan kita beri jarak tak hingga untuk simpul lainnya apabila dia tidak memiliki keterhubungan secara langsung dengan simpul awal tadi. Nah, selanjutnya yang kedua, tandai semua simpul yang telah dikunjungi. Nah, misalnya simpul atau kita pilih jarak awalnya tadi kan A, maka A itu kan kita beri jarak 0, maka 0 itu kita tandai sebagai simpul yang telah dikunjungi atau simpul yang dilalui. Nah, yang ketiga, pilih simpul dengan jarak sementara paling kecil dari semua simpul yang belum dikunjungi. Nah, kan simpul A itu kan tadi kan jaraknya 0, udah kita tandai karena itu yang paling pertama kita kunjungi. Selanjutnya dari simpul yang lain selain A, itu kita pilih yang jaraknya terpendek, yang belum dikunjungi atau belum ditandai. Nah, selanjutnya yang keempat, periksa semua tetangga dari simpul tersebut. Hitung jarak baru dengan rumus jarak baru sama dengan jarak ke simpul saat ini ditambah bobot sisi ke tetangga. Nah, yang kelima, bandingkan jarak baru dengan jarak lama. Nah, jika jarak barunya itu lebih kecil, maka kita perbarui jarak tetangganya. Tapi kalau jarak barunya itu lebih besar dari jarak lama, maka kita menggunakan jarak lama atau jarak tetangganya itu tidak kita perbarui. Selanjutnya yang keenam, tandai simpul yang sedang diproses sebagai sudah dikunjungi. Jadi semua simpul yang kita pilih itu kita tandai sebagai simpul yang telah dikunjungi. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu ulangi semua proses memilih simpul dengan jarak terkecil dan memperbaharui tetangga hingga yang pertama, semua simpul telah dikunjungi. Yang kedua, jarak simpul tujuan sudah ditemukan. Intinya kita akan terus mengulangi langkahnya sampai
kita menemukan jarak terkecilnya. Jarak terkecil sampai kita sudah menemukan jarak terkecil untuk simpul tujuan. Nah, yang kedelapan, hasil akhir adalah jarak terpendek dari simpul awal ke setiap simpul lainnya beserta rute optimalnya. Nah, supaya kita lebih memahami algoritma Dijkstra ini, kita akan membahas contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, ini disajikan sebuah graf. Pertanyaannya, cari nilai dan lintasan terpendek dari simpul S ke simpul E. Berarti simpul awalnya itu adalah simpul S. Di sini kita buatkan tabelnya. Ada tabel simpul S, A, B, C, D, dan E. Anggap yang ini, tabel yang ini masih kosong ya. Nah, di sini kan simpul awalnya S, berarti kita pilih S. Di sini kita tuliskan S karena kan yang simpul yang awalnya itu kan S, maka di sini kita tulis S. Nah, kalau simpul awal itu kan tadi nilainya 0, maka di sini kita pilih 0. Nah, selanjutnya kita lihat simpul S dengan simpul A. Simpul S dengan simpul A itu 1, maka ini 1S. Kenapa 1S? Karena kan ini yang pertama kita pilih simpul awal yaitu S, yang kita kunjungi kan S, maka di sini 1S. Selanjutnya S dengan B. S dengan B itu 5, maka di sini 5S. S dengan C. S dengan C kan tidak ada hubungannya secara langsung, maka dia tak hingga. S dengan D tak hingga, S dengan E tak hingga. Nah, selanjutnya yang simpul S ini kan nilainya 0. Kita tandai dengan warna kuning. Kenapa kita tandai? Karena kan simpul S ini telah kita kunjungi. Kunjungi pertama kan simpul S, maka kita tandai. Nah, selanjutnya dari simpul nilai-nilai yang lain ini yang belum kita tandai, kita pilih yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu kan ada di A, yaitu 1S. Maka kita pilih A dan kita tulis di sini A. Kita tulis di sini A. Terus ini kita turunkan yaitu 1S. Nah, selanjutnya yang A ini kita lihat ke simpul B. Simpul A ke simpul B nilainya berapa? 2. Maka 2 ini kita tambah dengan nilai 1 ini. Nah, maka dapatlah hasilnya 3A. Karena kan yang dikunjungi selanjutnya itu kan A. Maka dia 3A. Karena B ini kan melalui A, maka dia 3A. Nilai 2 ini ditambah dengan 1 ini, maka 3A. Nah, tunggu, sebelum kita tulis 3A, kita bandingkan dengan nilai yang sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kan 5S, yang selanjutnya 3A. Kita pilih yang paling kecil. Nah, yang paling kecil kan 3A, maka di sini kita tulis 3A. Selanjutnya simpul A ke simpul C. Simpul A ke simpul C itu 2. Berarti 2 kita tambah dengan 1, maka hasilnya 3A. Misalnya simpul A dengan D, A dengan D itu 1. Berarti 1 tambah dengan 1, yaitu 2A. A dengan E itu tidak ada, maka tak hingga. Nah, yang simpul A ini kita tandai karena kan ini yang kita kunjungi selanjutnya, maka kita tandai dengan warna kuning. Nah, dari simpul-simpul yang lain ini kita pilih nilai yang paling kecil. Nah, dari yang paling kecil di sini yaitu 2A, yaitu D. Maka di sini kita tulis D. Nah, di sini kita turunkan 2A tadi. Terus kita bandingkan, ini kan simpul B dan simpul C kan belum ada yang ditandai. Maka kita lihat simpul D ke simpul B. Simpul D ke simpul B itu kan nggak ada panah yang mengarah dari D ke B, kan nggak ada. Berarti itu kan nggak ada nilainya kan. Maka untuk B ini tetap kita tuliskan yang 3A tadi. Kita turunkan 3A tadi. Nah, selanjutnya D dengan C. D dengan C juga nggak ada kan. Maka kalau dia nggak ada ya tetap nilainya tetap 3A. Selanjutnya D dengan E. D dengan E ada, yaitu 2. Berarti 2 kita tambahkan dengan 2. 2 yang di sini, berarti dapat 4. 4D di sini kita tulis. Kenapa 4D? Karena kan yang dikunjungi itu simpul D, makanya di sini 4D. Nah, dari ketiga simpul yang belum kita kunjungi ini, kita pilih yang paling kecil. Nah, misalnya kita pilih yang B, 3A ini. B, maka kita tulis di sini B. Nah, selanjutnya simpul B ini dengan simpul lain yang belum kita kunjungi. Simpul B dengan simpul C. Simpul B dengan simpul C itu nggak ada kan?
maka dia tetap 3A. Selanjutnya simpul B dengan simpul E. Simpul B dengan simpul E juga nggak ada. Makanya di sini 4D, tetap 4D. Nah, dari kedua simpul yang belum kita kunjungi ini, kan simpul B tadi udah kita kunjungi, terus ditandai warna kuning. Tinggallah simpul C dan simpul E yang belum kita kunjungi. Nah, selanjutnya kita pilih di antara simpul C dan E ini mana yang paling kecil. Nah, yang paling kecil itu kan simpul C. Maka kita pilih simpul C. Terus kita tulis di sini C. Ini kita turunkan nilai 3A tadi. Kita tandai karena kan ini yang kita kunjungi. Nah, selanjutnya kita lihat simpul C ke simpul E itu kan nilainya 1. Maka 1 itu kita jumlahkan dengan 3. Sehingga dapatlah hasil untuk simpul C ke E itu 4C. Nah, karena yang tersisa hanya di simpul E aja, maka kita pilih yang E ini. Maka di sini kita tulis E dan langsung kita turunkan 4C ini dan kita tandai sebagai simpul yang telah kita kunjungi. Nah, ini kan udah selesai nih tabelnya menentukan ini. Nah, sekarang kita tentukan lintasan terpendek dari S ke E ke tujuan. Nah, ternyata lintasan terpendeknya itu ada S, A, dan C, lalu E. SACE, bisa juga SADE. Kenapa bisa SADE? Karena kan 4C dan 4D itu kan sama nilainya, sama-sama 4. Makanya dia ada 2 lintasan terpendek di sini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa panjang lintasan SADE dan SACE itu sama-sama 4 di sini, 4. Bisa kita buktikan ya, lintasan SADE. SADE. Nah, S ke A1, A ke D1 berarti itu 2, D ke E2 berarti 4. Pas kan 4 di sini. Kita lihat juga untuk SACE. SACE ini juga berjumlah 4. Berarti lintasan terpendek dari simpul S ke simpul E itu adalah SADE dan SACE dengan panjang lintasannya yaitu 4. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal yang nomor 2. Contoh soal nomor 2. Nah, ini ada jarak-jarak kota ya. Ini ada kota Serang, Jakarta, Bekasi, Tasikmalaya, Bogor, dan Bandung. Nah, pertanyaannya itu, carilah rute terpendek dari Serang ke Tasikmalaya. Nah, di sini kita tulis, ini anggap aja belum ada ya, masih kosong gitu tabelnya. Ini ada Serang, Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Tasikmalaya. Serang itu kita ganti dengan A, Jakarta B, Bekasi C, Bogor D, Bandung E, dan Tasikmalaya F. Ini kan katanya jarak terpendek dari Serang ke Tasikmalaya. Berarti simpul awalnya Serang dan simpul tujuannya Tasikmalaya. Nah, kita pilih di sini A, Serang. Maka di sini kita tulis Serang atau A. Kita tulis di sini nilainya 0 dan kita tandai karena kan ini yang kita kunjungi pertama kali. Kita tandai dengan warna kuning. Selanjutnya kita lihat dari A ke B, Serang ke Jakarta. Serang ke Jakarta itu ada sepanjang 40, berarti 40A. Kan di sini tadi Serang tuh A, berarti di sini 40A. Serang ke Bekasi, Serang ke Bekasi nggak ada, maka dia tak hingga. Selanjutnya Serang ke Bogor. Serang ke Bogor ada yaitu 20A. Selanjutnya Serang ke Bandung. Serang ke Bandung nggak ada berarti tak hingga. Serang ke Tasikmalaya juga nggak ada berarti tak hingga. Nah, dari nilai-nilai yang belum dikunjungi ini kita pilih yang paling kecil. Nah, ternyata yang paling kecil itu adalah 20 yaitu Bogor atau D. Maka di sini kita tulis Bogor atau D. Nah, yang 20A ini kita tulis ke bawah. Jadi 20A kita tandai warna kuning karena ini simpul yang kita kunjungi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lihat simpul D atau simpul Bogor ini ke simpul B. Simpul Bogor ke simpul Jakarta itu kan nggak ada. Berarti nilainya tetap 40A. Simpul Bogor dengan simpul Bekasi itu juga nggak ada, maka tetap tak hingga. Selanjutnya simpul Bogor dengan simpul Bandung. Simpul Bogor dengan simpul Bandung itu 30. Berarti 30 ditambah dengan 20 yang ini, maka dapatlah 50D. Karena kan dia
yang dikunjunginya itu kan dari Bogor ke Bandung. Bogor itu kan D, maka di sini 50D. Nah, selanjutnya Bogor ke Tasikmalaya. Bogor ke Tasikmalaya kan nggak ada, berarti tak hingga. Nah, dari nilai-nilai yang ini kita pilih yang paling kecil. Nilai yang belum kita kunjungi ya, pilih yang paling kecil, yaitu Jakarta 40. Maka di sini kita tulis Jakarta. Nah, yang Jakarta ini 40A ini kita tandai karena ini yang kita kunjungi kan, kita tandai. Nah, terus kita lihat Jakarta ke Bekasi. Bentar. Nah, Jakarta ke Bekasi. Jakarta ke Bekasi ada 30. Berarti 30 ini kita tambah dengan 40. Berarti Jakarta ke Bekasi itu ada 70B. Karena kan Jakarta itu sama dengan B. Maka 70B. Karena ini dari Jakarta ke Bekasi ya, makanya dia itu jalurnya itu 70B. Nah, selanjutnya Jakarta ke Bandung. Jakarta ke Bandung ada nih 30. Ya kan, 30. 30 ditambah 40 itu kan 70. Nah, karena 70 itu lebih besar dari 50D, maka yang kita tulis itu tetap 50D. Nah, selanjutnya Jakarta ke Tasikmalaya. Jakarta ke Tasikmalaya nggak ada, maka dia tak hingga. Nah, selanjutnya dari semua nilai yang belum dikunjungi ini kita pilih yang paling kecil, yaitu Bandung 50D. Berarti di sini kita tulis Bandung, kita salin di sini 50D dan ditandai karena ini yang kita kunjungi. Terus kita lihat dari Bandung ke Bekasi. Bandung ke Bekasi nggak ada, berarti tetap 70B. Nih, tetap 70B. Selanjutnya Bandung ke Tasikmalaya. Bandung ke Tasikmalaya itu ada 10. Di sini kan tadi 60 nilainya kan 10 kan, berarti 10 itu ditambah dengan 50, berarti dapatlah 60E. Kan Bandung itu kan E, dapatlah 60E untuk Tasikmalaya. Nah, selanjutnya kita lihat yang paling kecil di sini. Yang paling kecil di simpul yang belum dikunjungi itu kan ada 60E. Nah, berarti 60E kita kunjungi selanjutnya dan kita tandai. Nah, lihat di sini. Tadi kan simpul awal kita Serang, simpul tujuan kita Tasikmalaya. Dan sekarang kita udah sampai di Tasikmalaya. Udah kita tandai bahwa Tasikmalaya itu telah kita kunjungi. Berarti cukup sampai di sini kita mencari nilainya. Nah, berarti dapat kita lihat bahwa rute terpendek dari Serang ke Tasikmalaya itu melewati Serang. Serang, terus selanjutnya ini yang D, Bogor, baru selanjutnya maksudnya itu kan yang simpul pertama itu Serang. Ini kan A yang pertama kita lewati. Nah, selanjutnya itu ada D, Bogor, Serang terus ke Bogor. Nah, selanjutnya ada E itu kan Bandung, berarti Serang ke Bogor ke Bandung, barulah sampai ke Tasikmalaya dengan panjang rutenya yaitu 60. Begitu. Jadi kita melihat rute terpendeknya itu dari simpul yang telah kita kunjungi ini, yang kita tanda-tandai ini. Nah, ini nggak perlu sebenarnya kita cari lagi karena kan di sini udah sampai ke simpul tujuan, maka ini nggak perlu lagi kita cari sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang nomor 3. Nah, ini ada disajikan graf. Pertanyaannya itu berapakah jarak terpendek dari titik A menuju ke titik G. Nah, ini titik A dan di sini titik G. Kita disuruh menentukan jarak terpendeknya ya. Kita buat tabelnya. Kita buat sini A, B, C, D, E, F, G. Di sini anggap masih kosong. Nah, kan titik awalnya atau simpul awalnya itu kan A. Maka di sini kita tulis A dan di sini nilainya 0. Ya kan? Terus kita lihat simpul A ke simpul B. Simpul A ke simpul B itu kan 5. Berarti 5A. Simpul A ke simpul C itu 4, berarti 4A. Simpul A ke simpul D itu kan nggak ada. Berarti tak hingga. Simpul A ke simpul E, F, G itu juga nggak ada, maka dia juga tak hingga.
Selanjutnya dari semua nilai yang belum kita kunjungi ini, kan simpul 0 ini berarti simpul A ini kan simpul awal yang telah kita kunjungi. Maka kita beri tanda warna kuning sebagai yang telah kita kunjungi. Terus dari yang belum kita kunjungi ini, pilih yang paling kecil nilainya. Nah, yang paling kecil itu kan ada di C, yaitu 4A. Maka di tabel selanjutnya kita tulis 4A dan kita tandai dengan warna kuning, karena itu yang kita kunjungi selanjutnya. Di sini kita tulis C. Terus kita lihat C ke B. C ke B nggak ada, berarti dia tetap 5A. Terus C ke D. C ke D itu 8, berarti 8 kita tambah dengan 4, maka dapatlah 12C. Nah, selanjutnya C ke E. C ke E 11, berarti 11 ditambah dengan 4, dapat 15C. C ke F nggak ada, C ke G juga nggak ada, maka tak hingga. Nah, dari simpul-simpul yang belum kita kunjungi ini, pilih yang paling kecil kan? Nah, di sini yang paling kecil itu ada 5A. Maka di tabel selanjutnya kita tulis 5A. Terus di sini 5A itu kan B. Maka di sini kita tulis D. Kita lihat simpul B ke simpul D. Simpul B ke simpul D nggak ada. Berarti nilainya tetap 12C. Simpul B ke simpul E. Simpul B ke simpul E ada 13. Kalau 13 tambah 5 berarti kan 18B. 18B itu kan lebih besar dari 15C. Maka kita pilih yang paling kecilnya, yaitu 15C. Maka tetap ya di sini 15C, karena yang dipilih kan yang paling kecil. Ketika kita bandingkan dengan rute terbarunya atau jarak terbarunya, itu kita pilih yang paling kecilnya. Tuh. Terus B dengan F. B dengan F ada 6. Berarti 6 kita tambah dengan 5. Maka dapatlah jaraknya itu 11B. Kalau B ke G itu kan nggak ada, berarti tak hingga. Nah, selanjutnya dari simpul-simpul yang belum kita kunjungi ini, pilih simpul dengan nilai terpendek atau jarak terpendek, yaitu ada F11B. Berarti di tabel selanjutnya kita tulis 11B. Kita tandai warna kuning karena ini yang kita kunjungi selanjutnya, yaitu F. F di sini kita tulis F. Nah, selanjutnya F ke D. Kita lihat F ke D. F ke D ya. F ke D nggak ada, berarti dia tetap 12C. Selanjutnya F ke E. F ke E juga nggak ada, berarti tetap 15C. Terus F ke G. F ke G ada, yaitu 17 kan. Berarti 17 ini kita tambahkan dengan 11. 17 kita tambah dengan 11, itu nilainya 28F. Karena kan ini di rute F, di simpul F gitu. Maka dia 28F. Nah, dari ketiga simpul yang belum kita kunjungi ini, pilih yang paling kecil. Yang paling kecil kan D. Nah, kita pilih di sini D. Yang 12, berarti kan D itu kan 12C. Maka di tabel selanjutnya kita tulis 12C. Terus kita tandai dengan warna kuning karena ini yang simpul selanjutnya kita kunjungi. Di sini kita tulis D. Nah, kita lihat simpul D ke simpul E. D ke E itu kan 3. Kalau 3 ditambah 12 kan 15 kan. Nilainya kan sama dengan sebelumnya. Berarti bisa kita tuliskan 15D. Dia kan nggak lebih kecil kan, nggak lebih besar kan. Berarti dia bisa ditulis jadi 15D. Selanjutnya D ke G. D ke G. D ke G itu nggak ada ya. Maka dia tetap 28F. Nah, selanjutnya dari simpul yang belum kita kunjungi ini kan ada 2, E dan G. Kita pilih satu yang paling kecil. Yang paling kecil itu kan ada di simpul E, yaitu 15D. Terus kita di tabel selanjutnya kita tulis 15D. Kita tandai dengan warna kuning sebagai simpul yang kita kunjungi. Terus kita tulis di sini E. Terus kita bandingkan E ini dengan G. Simpul E ke simpul G itu ada. Simpul E ke simpul G itu 6. Berarti 6 kita tambah dengan 15, yaitu 21E. Nah, karena 21 itu lebih kecil dari 28, maka jaraknya ini kita perbarui jadi 21E. Nah, ini kan udah kita lewati semua nih sampai di sini kan. Nah, tersisa yang ini 21E. Maka di tabel selanjutnya kita tulis di sini 21E yang kita kunjungi selanjutnya, dan di sini kita tulis G. Maka kita tandai ini dengan warna kuning karena kan 21E ini satu-satunya jalur yang kita
akan kunjungi, jalur terakhir gitu. Nah, karena semua jalurnya ini udah kita kunjungi, maka kita dapatlah jarak terpendek dari titik A menuju titik G itu adalah titik awalnya A, terus kita ke C, selanjutnya kita kan ini titik awalnya kita ke A, selanjutnya kita ke C, selanjutnya kita ke D, dan selanjutnya kita ke E. Nah, kenapa kita nggak ke B? Nah, kenapa kita nggak ke B ya? Kenapa kita ke C? Nah, kita lihat di sini jarak A ke C sama jarak A ke B itu kan lebih kecil A ke C daripada A ke B. Maka kita pilih yang A ke C ke sini, A C D E G gitu. Maka jarak terpendeknya itu A C D E G dengan panjang lintasannya itu 21. Bener nggak 21 ya? A ke C kan 4, C ke D 8, 4 tambah 8 12, D ke E 3, 12 tambah 3 15, E ke G 6, 6 ditambah 15 21, pas ya kan. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang keempat. Ini ada matriksnya. Pertanyaannya, tentukan jalur terpendek yang dapat ditempuh untuk mengirimkan data dari A ke C. Dari A ke C. Kita buat tabel seperti tadi, anggap ini masih nggak ada, masih 0. Kita pilih simpul awalnya A kan, di sini A, berarti A itu 0, kita tandai dengan warna kuning sebagai simpul yang telah dikunjungi. Selanjutnya kita lihat A ke B. A ke B nggak ada, berarti tak hingga. A ke C juga nggak ada, berarti tak hingga. Terus A ke D. A ke D itu ada 50 panjangnya. Nih. A ke D 50. Berarti di sini 50A. A ke E nggak ada, berarti tak hingga. A ke F 10, berarti 10A. Nah, dilihat dari simpul yang belum kita kunjungi ini, yang paling kecil itu ada di F, simpul F, yaitu 10A. Di sini kita tulis 10A, di sini kita tulis F. Nah, selanjutnya kita lihat F ke B. F ke B, ada nggak ya F ke B? Ada. F ke B nih, panjangnya 20. Berarti 10 ditambah dengan 20, berarti panjangnya itu menjadi 30F. Nah, selanjutnya F ke C. F ke C ada ya? Atau enggak? F ke C nih. F ke C 40. Berarti 40 ditambah 10 itu menjadi 50F. Nah, selanjutnya F ke D. F ke D ada 50. 50 kita tambah dengan 10 jadinya 60F. F ke E. F ke E enggak ada, berarti tak hingga. Nah, dari simpul-simpul yang ini yang belum kita kunjungi ini, kita pilih yang terkecil, yaitu berada di simpul B, yaitu 30F. Jadi di sini kita tulis 30F, di sini kita tulis B. Ini kita tandai dengan warna kuning kan, karena ini yang kita kunjungi. Selanjutnya, habis itu kita lihat B ke C. B ke C ada 10, berarti 30 ditambah 10, 40B. Selanjutnya B ke D. B ke D ya, B ke D nggak ada, berarti tetap 60F. B ke E nggak ada juga, tak hingga. Ini nggak perlu lagi kita cari ya, karena udah kita kunjungi, jadi nggak perlu lah kita cari-cari lagi. Nah, selanjutnya di sini kita pilih nilai yang paling kecil dari yang belum kita kunjungi. Nilai paling kecil itu berada pada simpul C, 40B. Kita tulis di sini 40B. Kita tandai dengan warna kuning. Nah, ini kan simpul tujuan kita kan C, dan ini kita sudah mengunjungi simpul C, maka cukup sampai di sini. Langkah-langkahnya apa? Prosesnya itu cukup sampai di sini aja, nggak usah kita lanjutkan DE-nya, nggak usah, karena simpul yang kita kunjungi itu sudah, simpul tujuannya itu sudah kita kunjungi, berarti cukup sampai di sini. Maka kita bisa menentukan jarak terpendeknya sekarang. Jadi jalur terpendek untuk mengirimkan data dari A ke C itu adalah simpul A, simpul awal, terus ke simpul F, terus ke simpul B, dan terakhir sampailah ke simpul C gitu. Berarti jarak terpendeknya yaitu A, F, B, C. Nah, ini kita akan membahas soal yang kelima.
Ini grafnya. Pertanyaannya itu, tentukan lintasan terpendek dari simpul X ke simpul Y. Dibuat tabelnya seperti tadi. Kita tentukan simpul awalnya yaitu X, simpul awalnya kan X, simpul tujuannya Y. Di sini kita tulis X, E, F, G, H, Y. Di sini kita anggap masih kosong ya. Nah, terus kita pilih simpul X dulu kan, simpul awal. Sini kita tulis X, di sini 0. Kita tandai dengan warna kuning sebagai simpul yang dikunjungi. Terus X dengan E. X dengan E 3 berarti 3X. X dengan F 8 berarti 8X. X dengan G nggak ada berarti tak hingga. X dengan H juga tak hingga. X dengan Y juga tak hingga. Nah, dari simpul yang belum dikunjungi kita pilih yang paling kecil yaitu 3X, yaitu E. Di sini kita tulis E, di sini E, yang ini kita tandai dengan warna kuning karena ini yang simpul yang kita kunjungi kan selanjutnya. Kita tandai dengan warna kuning. Terus E ini kita lihat dengan simpul F. E dengan simpul F itu 4. Berarti 4 kita tambahkan dengan 3. 7. 7 itu kan lebih kecil dari 8, maka kita perbaharui jaraknya menjadi 7E. Nah, E ke G. E ke G juga 4. Berarti di sini 7E. Kan 4 ditambah 3, 7, berarti 7E. Selanjutnya E ke H. E ke H ya. E ke H itu 3. Berarti 3 ditambah 3, 6E. E ke Y nggak ada, berarti tak hingga. Nah, dari simpul-simpul yang belum dikunjungi ini, pilih satu simpul yang terkecil, yaitu simpul H. Maka di sini kita tulis 6E, kita tandai dengan warna kuning. Di sini kita tulis A karena simpul yang kita kunjungi selanjutnya itu kan A. Simpul H gitu. Karena kan simpul H itu yang simpul kita kunjungi selanjutnya. Nah, setelah itu kita lihat simpul H ke F. Simpul H ke F itu 4. 4 ditambah 6 itu kan 10. 10 itu lebih besar dari 7, ya kan? Maka nilai yang kita ambil itu nilai yang 7 yang paling kecil. Maka di sini kita tulis 7E. Nah, selanjutnya kita lihat H ke G. H ke G itu kan 5. 5 ditambah 6, 11. Itu juga lebih besar kan? Nah, kita bandingkan 11 dengan 7 lebih kecil 7. Maka kita pilih di sini 7E. Nggak kita perbarui jaraknya kan? Selanjutnya simpul H dengan simpul Y. Simpul H dengan simpul Y itu kan H dengan Y itu ada 4. Berarti 4 ditambah 6 itu 10H. Nah, dari simpul-simpul yang belum dikunjungi ini, kita pilih satu simpul yang kecil jaraknya, yaitu 7E. Misalnya kita ambil yang F ini kan, 7E. Ini kan sama, berarti boleh kita pilih salah satunya. Terserah mau pilih yang F atau G. Di sini kita pilih F. Berarti F di sini kita pilih 7E, kita tandai dengan warna kuning sebagai simpul yang dikunjungi. Di sini kita tulis F juga. Terus kita lihat F ke G. F ke G. F ke G nggak ada, berarti nilainya tetap 7E. F ke Y. F ke Y nggak ada, berarti tetap nilainya 10H. Nah, dari kedua simpul ini yang belum dikunjungi ini, kita pilih satu simpul yang kecil. Yang kecil itu kan 7E, yaitu berada pada simpul G. Berarti di sini kita tulis G dan ini kita tulis 7E dan ditandai warna kuning sebagai simpul yang telah dikunjungi. Terus kita lihat simpul G ke simpul Y. Simpul G ke simpul Y itu kan 3. 3 ditambah 7 itu nilainya 10G. Di sini kita perbarui jadi 10G. Nah, ini kan simpulnya udah kita kunjungi semua nih, kecuali simpul Y. Terus karena simpul Y ini yang akan kita kunjungi selanjutnya, karena dia satu-satunya yang tersisa, maka di sini kita tulis di bawahnya menjadi 10G. Dan di sini harusnya Y ya, ditulis Y di sini. Nah, berarti kita sudah sampai di simpul tujuan. Nah, karena kita sudah sampai di simpul tujuan, jadi kita bisa menentukan lintasan terpendek dari simpul X ke simpul Y ini. Jadi lintasan terpendeknya itu dimulai dari di simpul awalnya itu X, kemudian ke E, selanjutnya ke G, dan barulah sampai ke Y. Itu ke X, E, G, dan Y. Dengan panjangan lintasannya ini 10. Bisa kita buktikan. X ke E itu 3, E ke G 4, G ke Y 3. Kita jumlahkan 3 tambah 4 7, 7 tambah 3 10. Berarti benar jawaban kita. Untuk jarak lintasan terpendeknya itu
XEGY dengan panjang lintasan 10. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait materi algoritma Dijkstra. Mungkin sampai di sini penjelasan materi terkait konsep dasar POSET, penyajian graf dengan matriks, dan algoritma Dijkstra. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.